hal sepele harian, gimana, udah nikah belum, kapan nikah gitu. Padahal nggak ada basa-basi gitu, kita udah nggak pernah ngobrol dan nggak dekat gitu, tapi menurut aku kayaknya pernah dapat cerita gitu ya dari orang-orang ketika kita tuh bakal risih kalau ditanya kayak gitu, dan aku tuh merasakan kayak gitu. Kapan nikah gitu, ya insya Allah doain gitu, selalu kayak gitu dalam hati, karena setelah nikah itu pasti cobaan itu kan beda-beda ya, maksudnya tiap rumah tangga. Nah, setelah aku nikah pun gak lepas dari pertanyaan dari orang-orang, maksudnya entah ibu-ibu kah atau teman sendiri gitu, teman kuliah gitu kan, nggak ngobrol A B gitu kan, tiba-tiba udah berapa bulan atau setahun gitu nggak pernah ngobrol, dan juga emang udah berapa tahun juga jarang ngobrol, sekalinya ngobrol masalah kerjaan, dan selalu pertanyaannya gimana, udah nikah belum. Pas udah nikah juga, setelah nikah tetap ditanya udah punya anak berapa, udah isi belum, dan selalu pembahasannya itu. Mungkin ya tahun pertama masih enjoy, ya udahlah ya, memang Allah tuh belum kasih buat kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya di sana. Isinya tuh kayak sekedar curhatan sih, karena aku juga bingung dimulai dari apa gitu, mau ngomong apa. Dari pengalaman yang aku alamin sih ya tahunnya, mungkin di antara di luaran sana banyak perempuan yang menurut aku udah lebih dulu ngalamin ataupun memang sedang mengalami gitu. Jadi aku mau cerita ketika aku di atas usianya 20 tahun, punya cita-cita, kayaknya kalau aku punya target nikah kayaknya maunya 25 deh guys. Kemudian lambat laun, namanya juga jalan hidup ya guys, pikiran kita tuh berubah gitu, karena orientasi kita yang utama bukan hanya sekedar nikah gitu. Lambat laun gitu kan berjalan, ketika di atas 20 tahun tuh aku baru mulai ngerintis kerjaan gitu kan, karir, karena pada saat usia belasan kan ibaratnya kita tuh baru lulus kuliah, kemudian kerja di awal 20 tahun itu masih belum belum dapat kerjaan yang pas gitu, atau ya belum kerjaan yang tetap gitu. Nah, karena aku berpikir kan di usia segitu aku butuh pengalaman kerja, kemudian di sini pun aku di usia yang masih di bawah 25 itu kan pasti masih banyak rasa ingin tahu dan cari jati diri kita tuh mau kerja apa, mau jadi apa. Kemudian ditambah bukan terbebani ya, pasti semua yang ngerasain jadi anak pertama. Kalau jadi anak pertama tuh sebenarnya si orang tua tuh pastinya nggak akan membebankan itu ke anak, tapi kita yang sebagai anak pertama tuh pastinya secara nggak langsung kita tuh bakal jadi contoh, kemudian jadi kasarnya tuh kayak tulang punggung. Mungkin pada saat itu aku belum merasakan jadi tulang punggung, karena waktu itu orang tua pun masih kerja gitu kan dua-duanya. Di awal 20 tahun itu aku masih belum bisa berdiri sendiri, tapi aku berusaha semaksimal mungkin ketika sudah lulus kuliah D3 itu gimana caranya aku bisa kerja tapi nggak ngebebanin orang tua, dan nyari kerja pun aku nggak pernah minta bantuan sama keluarga ataupun ke teman, tetap pure cari kerja sendiri gitu. Lambat tahun ya sampai ke beberapa pindah perusahaan gitu kan, dibantu sama teman-teman di masa waktu itu, dan juga pada saat itu juga ekonomi aku masih belum stabil, maksudnya ekonomi untuk sendiri ya. Aku cut langsung ke 4 pada saat aku usia kurang lebih 22-23 kali ya. Nah, di usia 22-23 itu aku dapat kerja nih, ceritanya dapat kerja tuh emang sih jabatannya nggak tinggi, tapi dari situ aku proses belajar, dan bukan di kota kelahiran juga aku dapat kerja, dan posisi terakhir sampai sekarang itu
karena udah terbiasa mungkin ya, dari lahir, dari sekolah, dari kuliah gitu, dari pas pengalaman kerja yang pertama itu aku kerjanya memang masih di kota domisili Bogor, sampai akhirnya aku kerja hampir 10 tahun ini aku kerja di Jakarta. Ya, aku masih bertahan di usia yang aku bahas saat ini tuh, kurang lebih di usia 23 tahun aku masih cari jati diri. Dan aku tuh punya apa sih, kepengen atau cita-cita yang sekiranya yang aku belum punya pada saat itu masih belum mapan aku sendiri, maksudnya mungkin pada saat itu ada yang mengajak aku nikah, tapi aku sendiri ngerasa aku pertama belum siap. Dan di sisi lain aku tuh pengen aku punya kerjaan yang sekiranya aku bisa kedepannya tuh bisa ngebantu keluarga. Lanjutlah, lambat laun kan usia kan nambah ya, kita tuh nggak akan ngerasa usia tuh tak nambah terus, waktu kan terus berjalan sampai akhirnya usia 25 itu mulai kapan nikah gitu kan. Kemudian setelah 26 tahun berpikir nih udah kelewat nih usia 25, nggak nyampe target ternyata. Kemudian 28 deh ya gitu, tapi ternyata sampai 28 kelewat gitu kan. Kalau ke orang tua selalu ditanya, saya sama tetangga-tetangga, apalagi kan kalau bisa di lingkungan orang tua tuh kan ibaratnya kayak kontrakan petakan yang sudah dibeli sama orang-orang sekitar gitu, otomatis udah nggak ada jarak di antara mereka gitu. Dan kalaupun nengok ke orang tua tuh rasanya antara segan, males gitu kalau misalnya tegur sapa, karena pertanyaannya pasti nggak jauh dari itu, pertanyaan sepele, harian dimana, udah nikah belum, kapan nikah gitu. Padahal nggak ada basa-basi gitu, kita udah nggak pernah ngobrol dan nggak dekat gitu, tapi menurut aku kayaknya pernah dapat cerita gitu ya dari orang-orang ketika kita tuh bakal risih kalau ditanya kayak gitu. Dan aku tuh merasakan kayak gitu, kapan nikah gitu, ya insya Allah doain gitu, selalu kayak gitu dalam hati. Bukannya nggak siap banget, nggak siap sih, karena kita sendiri mikir toh pasti kita tuh bakal yakin nikah, karena kan nikah itu kan bukan hanya sekedar nikah itu ibadah. Dan harus kita nentuin orang yang benar-benar sekiranya bisa nerima kita gitu apa adanya, kita sukanya ini, kemudian kita mau ngapain gitu misalnya ke depannya setelah misalnya mau nikah gitu. Karena kan kalau nikah ya nikah doang, orang bisa tinggal nikah aja gitu di KUA, memang nggak mesti mikir A B gitu kan. Kalau aku selalu mikir ke depannya mesti ngapain, terus nanti setelah nikah kemudian misalnya kerja kah atau boleh kerja apa enggak. Aku masih jadi pikiran sekarang itu kita udah nikah nih, tapi yang jadi beban kita tuh adalah orang tua. Pasti orang tua itu lebih beban ketika ditanya sama orang, anaknya udah isi belum, udah punya anak belum kan. Aku sendiri kan nggak tinggal sama orang tua ya, jadi baik punya masalah apapun aku nggak pernah cerita gitu sama orang tua, mau sesedih apapun gitu, kecuali memang lagi ke gap atau misalnya lagi apapun, baru nggak pernah gitu aku cerita mengenai punya masalah apapun. Dan orang tua pun kalau ada masalah jarang cerita gitu ataupun nangis di depan anakku, hampir nggak pernah kalau misalnya udah mepet gitu. Ya nggak habis pikir aja sih menurut aku. Kalian punya etika nggak sih ketika mau nanya? Kita jarang ketemu nih sama orangnya, tapi tiba-tiba menanyakan udah nikah belum, terus atau contohnya deh di atas 20 tahun udah punya pacar belum gitu. Menurut aku penting gak sih itu untuk kalian tahu gitu. Kalaupun kalian tahu itu fungsinya buat apa? Kalau kalian udah tahu dia udah punya pacar nih, dia udah nikah nih, udah punya anak belum gitu, mau untuk apa gitu, informasi untuk apa untuk kalian gitu. Bersyukur atau positifnya ketika kita yang belum diberi kepercayaan sama Allah, ya aku sih sementara ini jalanin, sambil yang jalanin kan bisa nabung, entah untuk tujuannya kita mau beli sesuatu gitu kan. Karena kalau aku sendiri sampai sekarang aku belum berani untuk
mengambil untuk kredit ini itu, aku sama sekali belum memikirkan. Mungkin pada saat mendesak mungkin ya, karena saat ini aku belum memikirkan. Jadi ya aku selama ini aku jalanin aja sama suami itu, ya udah berjalan aja ngalir gitu. Hanya itu aja sih sebenarnya yang aku mau ceritain gitu, karena nggak semua uh, apa namanya orang yang udah nikah tiba-tiba dikasih kepercayaan langsung. Karena ya itu tadi, karena jalan kehidupan orang tuh beda-beda. Kenapa sih dia belum nikah di usia 25? Kenapa sih dia udah nikah tapi kok belum punya anak? Menurut aku sih kalau mau nanya, dilihat dulu nih apa namanya, kira-kira nyakitin apa enggak. Walaupun kalian tuh ada beberapa yang nggak niat nyakitin, tapi kalau pertanyaan berulang menurut aku nggak penting banget pertanyaan itu. Itu aja sih teman-teman. Semoga kita semua nih ibaratnya yang belum dikasih kepercayaan, semoga diberikan kepercayaan. Kemudian yang belum bekerja dikasih pekerjaan yang sekiranya sesuai dengan pilihan kita atau keinginan kita. Yang belum dikasih jodoh, semoga diberikan jodoh. Jadi buat cewek-cewek yang di luaran sana di usia 25 belum punya jodoh, biasanya tuh dipantau banget sama akun-akun fake. Biasanya tuh dari pacarnya mantan kah atau istrinya mantan. Ya udahlah, biarin aja. Kalau memang mesti kebuka, buka aja gitu kan. Kalau untuk sosmed, kalau sekiranya kita tidak aneh-aneh, biarin aja mereka lihat. Toh namanya manusia, pasti pengen rasa ingin tahu. Ya itu aja sih teman-teman. Semoga kita semua dikasih sehat, kemudian dikasih kepercayaan, diberikan segala sesuatu yang kemudahan, dan juga kesehatan juga sih buat orang tua kita pastinya di saat pandemi gini. Cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.